Langsung bablas nanti? Yo. Oke. Apalah, bayar juga cuma 4.000. Terima kasih banyak bosku. Siap. Sampai jumpa lagi ya. Ditunggu di dalam. Oke. Satu lantai ya? Oke. Halo teman-teman semua, selamat siang. Pada siang hari ini aku ada di Terminal Terpadu Pulau Gebang yang ada di Cakung, Jakarta Timur. Kalau biasanya ya, kalau naik bus itu ke Surabaya, ke Blitar, ataupun ke Jogja atau ke Malang. Ini beda, aku agak ke timur sedikit. Aku mau ke Probolinggo, naik bus yang terkenal cepat dan efisien waktu. Bisa apakah itu? Ikuti terus videoku kali ini. Terminal Terpadu Pulau Gebang merupakan terminal tipe A yang berada di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan diresmikan pada tanggal 28 Desember 2016. Kehadiran terminal yang digadang-gadang menjadi terminal terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara ini fungsinya sebagai pengganti terminal lama Pulau Gadung yang dinilai kurang layak untuk aktivitas naik turun penumpang lagi. Selain mengurai kemacetan di sekitar Pulau Gadung, saat ini Terminal Pulau Gebang menjadi sentra titik naik dan turun penumpang di sisi timur ibu kota. Bisa dibilang terminal ini merupakan pintu gerbangnya ibu kota karena berada di bagian timur Provinsi DKI Jakarta, teman-teman. Dengan hadirnya terminal ini mengurangi stigma negatif dunia bus di masyarakat seperti tempat naik atau terminal tuh pasti menyeramkan, kumuh dan banyak tindak kejahatan di sana. Nah, terminal ini dibuat besar, megah layaknya pusat perbelanjaan yang nyaman, bersih, sejuk dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum lainnya. Setiap hari terminal ini menerima dan melepas penumpang bus dari dan ke berbagai tujuan mulai dari Jawa Barat, Tengah, Jogja, Jawa Timur hingga ke Bali dan Nusa Tenggara. Juga ada rute ke Sumatera mulai dari Lampung hingga Medan sampai Aceh, teman-teman. Pokoknya lengkap banget deh. Pada hari ini aku akan menuju ke Probolinggo dari Terminal Pulau Gebang ini. Dulu sempat sih ada bus yang melayani rute Pulau Gebang, Probolinggo, Jember, namanya PO Akas Asri. Kayaknya aku lihat udah nggak jalan lagi deh, nggak tahu kapan akan jalan lagi. Nah, kemarin aku sempat nyari di aplikasi Traveloka dan ketemulah bus dengan waktu tempuh cepat dan yang pasti termurah, yaitu bis Damri. Jakarta Probolinggo seharga Rp316.000 saja loh. Wah, murah banget ini. Biar lebih hemat lagi, teman-teman bisa menggunakan kode kupon ini dan dapatkan potongan hingga Rp50.000. Nah ini karena aku tadi pesennya online, jadi aku harus nyari agennya nih. Agennya di mana aku masih belum tahu, tapi agen-agen bis akap itu semua ada di sini, teman-teman. Nah, di lantai 2. Tadi udah tanya sama petugasnya, katanya diarahin ke sini. Petugas keamanan. Di mana ya? Ini bis-bis ke arah Sumatera ini. Ini ke arah Sumbawa. Oh, iya ada yang ke Jawa Tengah nih. Ketika aku tiba di loket bus Damri, kebetulan petugasnya lagi kosong atau mungkin lagi di atas ya, dan bertepatan juga dengan announcer mengumumkan bahwa bus Damri tujuan Probolinggo sudah siap di jalur dan siap untuk diberangkatkan. Langsung deh aku menuju ke tempat pemberangkatannya, teman-teman. Namun kala itu ada pemeriksaan vaksin dan posisinya kala itu lagi rame-ramenya dan antri. Wah, makin panik deh ini aku. Ketika giliranku diperiksa vaksin dan tiketnya, petugas terminal menanyakan plat nomor bus. Aku pun bingung karena aku juga belum ketemu sama agennya ya. Dan apesnya lagi, karcis boarding itu nggak bisa keluar kalau nggak diinput plat nomor bus. Otomatis aku nggak bisa masuk atau naik ke atas tempat pemberangkatan busnya, teman-teman. Lah, jadi gitu ya. Setelah sama-sama bingung, untungnya ada penumpang sebus yang belinya di agen. Langsung ngubungin agen atau petugas Damri di Pulau Gebang kala itu. Wah, coba kalau nggak ada bapak ini, bisa makin panjang nih antrian. Oke, Pak, siap. Saya tadi ke sana, itu nggak ada orangnya. Lah saya disuruh
cari orangnya kan nggak tahu. Jadi bingung. Siap-siap, Pak. Oke. Apa? Nyetak. Oh, nggak bisa nyetak. Oh iya ya. Ini kan bisa? Iya. Oke, Pak, siap. Oh iya, Pak. Siap, Pak Tenun. Oke. Nomor 2 Andriawan. Nomor 2 ya? Iya, ke Probolinggo. Iya. Nomor 2 Iya, ini Pak ya. Iya, iya. Ada laptopnya soalnya. Ya, berdiri gitu aja. Makasih Pak ya. Ini masih nunggu 1 orang lagi ya? Siap. Itu loh Pak, tadi masih ada validasi vaksin. Jadi antrinya panjang. Oke teman-teman, tadi tuh aku naik ke sini tuh agak tersendat karena tuh ternyata di sini tuh sekarang harus ada validasi tiket. Jadi ini dapat kayak ginian. Tadi tuh aku disuruh cari nomor platnya ini loh. Padahal kan aku tadi di agen itu nggak ada orangnya. Terus disuruh nyariin ya nggak tahu tuh. Akhirnya kebetulan ada orang yang sama-sama naik bis Damri. Akhirnya dia tuh udah standby dari awal. Akhirnya dikasih di WA sama agennya nomor plat bis ini. Jadi bisa masuk karena harus kalau nginput ini harus ada plat nomor bisnya. Agak lucu ya. Jadi kayak agak ribet gitu loh. Kenapa harus ada platnya? Kan cukup kita nunjukin tiket aja kan udah bisa. Kenapa harus sampai tahu sampai ke platnya gitu loh teman-teman? Ya nggak tahu juga sih ke aturan di sini. Ini berangkat ada Haryanto Sunbreaker tujuan ke Karangkates Malang. Berangkatnya dari startnya dari Ciawi nih. Dan ini dia teman-teman, bis yang akan membawaku dari Jakarta menuju ke Probolinggo. Bis ini tuh startnya dari Kemayoran itu jam 2 siang dan di sini jam 3 siang. Nanti akan full tol sampai ke Probolinggo. Dan tujuan akhir bis ini tuh ada di Banyuwangi teman-teman. Jadi ini perkiraan nyampe Banyuwangi itu sekitar jam 6:30 pagi, nyampe Probolinggo sekitar jam 2. Kencang sih bis ini, aku lihat di report-reportnya teman-teman gitu. Dia pakai bodi Morodadi Prima dan sasis Mercedes-Benz OH1626. Morodadi kan ini udah terkenal anteng ya, stabil gitu, ditambah dengan bis sasis Mercedes-Benz yang suspensi udara, pasti lebih anteng lagi nih. Aku sih Samparno. Oh ya, tali tak bunderi. Kesan pertama naik bis ini lumayan ya. Dia menggunakan seat yang dilengkapi dengan reclining seat dan juga leg rest. Serta yang bikin hati tentram dan damai yaitu ada colokan listrik di setiap seat yang ada di dinding bis ini teman-teman. Tapi ada tapinya nih, pandangan ke depan menurutku kurang enak ya. Dengan kaca bagian atas itu diblok warna hitam. Padahal posisi sekat atau topinya itu udah turun loh, sayang banget sih menurutku. Dan untuk suspensinya nih, nampaknya perlu disetting ulang deh untuk bis ini. Udah agak keras gitu loh kalau ngehantem jalanan nggak rata. Nah, mau nonton Gian Rumian. Begitu ada kenalan Pak Sinten jenengan? Pak Toto. Oh nggih. Kalau bekal nggak Pak nggih? Siap. Jenengan jenenge teng pundi, Pak? Jember. Teng Jember. Tiketnya Jember kena berapa Pak? 350 nggih. Oh siap.
Hampir sama kayak Banyuwangi. Banyuwangi 38 tidak salah gitu. 38 gitu. Pak Toto niki sering nonton YouTube loh. Matur nuwun lho, Pak. Mawar belum pernah. Tapi kayaknya dibuat jam-jam angkatan malam gitu enak kayak. Jam-jam berangkat Pulau Gebang jam 8 malam. Ini kita keluar di daerah Bekasi Barat ini teman-teman. Kayaknya ambil penumpang juga deh ini di sini. Ada agennya di sini juga. Aku baru tahu kalau di Damri ini ada agen yang naik. Kayaknya yang dari sini deh. Iya, ini saya mau terbalik Pak di lampu merah. Oke, janjian deh nih. Janjian sama penumpang gitu. Jadi bisa janjian naiknya di exit tol kayak gini. Oh, yang mau Mumpung lagi ada di bagian belakang, aku mau ngasih tahu bahwa bis ini juga ada fasilitas toiletnya teman-teman. Tapi ingat, toilet ini hanya bisa digunakan ketika bus sedang berjalan saja dan nggak bisa dibuat untuk buang air besar, hanya untuk buang air kecil saja. Oke? Ini macet kenapa nih? Dengan jalan dulu. Tinggal pesen di agen kantor Kemayoran, naiknya di Bekasi Barat. 285 Pak ya? Oh, tiap minggu ya? Oh iya. Tinggal WA aja Pak ya. Enak kalau gitu, nggak usah jauh-jauh ke Kemayoran atau kemana. kalau di situ Bekasi kan dekat ini Pulau Gebang kan. Pulau Gebang dekat sama Bekasi. Tapi kan lebih enak kalau diampiri ya. Di sekitaran kilometer 80, jalanan mulai tersendat nih teman-teman. Wah, ada apa ini? Tumben-tumbenan di sini macet. Biasanya lancar deh. Dan aku iseng-iseng buka maps, ternyata lumayan juga ini teman-teman macetnya. Perbaikan jalan ya. Mobil kecil tuh yang bisa masuk lajur situ. Pantesan macetnya panjang. Kencang ya. Kencang.
Oke, Pak. Makasih, Pak. Pak. Oke teman-teman, ini sekarang jam 5:04, kita udah sampai di rest area kilometer 102. Dan bis Damri ini akan istirahat servis makan di rumah makan Taman Lestari yang ada di kilometer 102 ini teman-teman. Dan ketika mau berhenti, itu kondekturnya atau kernet itu bagi ini nih, kartu makan Damri Trans Jawa nih, BIH 011 sesuai dengan nomor lambung bisnya teman-teman. Dan jam-jam segini tuh jam-jam masih sepi ya. Daerah sini tuh ramenya tuh malam sekitar jam 7 jam 8-an. Sekarang itu masih sepi barengan sama bis apa itu Santika tujuan ke Jepara yang angkatan agak siang dan juga bis-bis ke arah Madura teman-teman. Sekalian deh sholat di sini. Makanya nanti dulu aja. Keburu waktunya habis. Ini masjidnya rest area kilometer 102. Enak banget nih. Sejuk dan lumayan mewah. Ini udah selesai sholat asar teman-teman. Nah saatnya kita ke rumah makan di sebelah itu. Ini kuponnya jangan sampai hilang ya, kupon ini. Ambil dulu. Oke. Langsung aja kita menuju ke sana untuk nukerin ini. Aku udah lapar banget sih, tadi terakhir makan tuh pagi. Sekarang udah mau sore. Semoga saja lauknya cor teman-teman ya. Soalnya aku sering makan di sini tuh ada yang makannya tuh cor, ada makannya yang lauknya dijaga gitu loh. Ya semoga saja Damri ini makanannya full. Apa lagi? Wes, Prima Jasa ada Haryanto Senopati SR2. Tujuan kemana tuh ya? Gak paham aku. Oke, sekarang kita masuk aja. Semoga saja ini lauknya nggak dijaga ya, alias bisa ngambil sepuasnya. Ini masih sepi ya. Ini kalau rame, jadi lautan manusia nih. Karena tempat ini salah satu tempat atau tempat servis makan favorit beberapa PO sih, karena tempatnya di dalam tol, di sini sama di Taman Sari sana. Oke, kita udah nukerin kupon jadi ini. Makannya los ini teman-teman, sayurannya gak ada yang jaga nih. Ini dia nih servis makan bis Damri Banyuwangian di rumah makan Taman Lestari kilometer 102. Lauknya sih kayaknya cuman gorengan aja ya, dan ambil sepuasnya. Oh ya, dan juga ada buahnya loh. Ternyata lauknya nih di sini tempatnya. Tak pikir, ternyata di sini ada yang jaga. Nah ini minum di sini teman-teman. Moga Pak, minumnya Pak. G. Wah ini efek lapar bener nih teman-teman. Tadi tuh tak pikir nggak ada lauknya, cuman apa bakwan ini doang. Apa nih? Iya ya bakwan ya namanya. Iya bakwan ini doang. Ternyata di depanku ada apa? Lauknya itu pilihannya ada ayam, ada telur asin, ada telur kecap ini, terus ada ikan, banyak banget pilihan tapi cuma milih satu. Kadang-kadang bawa dua loh teman-teman. Terus aku tak banyakin semangkanya, ternyata di depan ada terus sama mbaknya tuh masih dikasih telurnya dua lagi. Wah, ini kenyang nih saya Probolinggo ini. Ini efek lapar, nggak lihat depan, cuma lihat samping aja. Tapi untuk harga sekitar 315 yang aku beli dari Jakarta Probolinggo ini termasuk termurah dan servis makannya yang lumayan enak lah. Walaupun telurnya ini lauknya milih satu, tapi aku dapat banyak ini. Oke lah, selamat makan. Ini dia nih yang aku salut, hal kecil yang biasanya jarang dilakukan oleh PO lain. Pas di rumah makan, bis ini dikunci teman-teman dan dibuka ketika akan berangkat. Hal ini tentunya meminimalisir adanya tindak pencurian barang penumpang di rumah makan. Wah, jos banget ini Damri. Oke teman-teman, ini ya baru saja selesai makan dan aku mau nunjukin ke teman-teman interior dari bis Damri BIH 011 ini. Bis ini kapasitasnya 34 seat, semua pakai leg rest ini. Dan di setiap dinding ini ada colokan listriknya tuh.
Ini kayaknya terinspirasi dari BUMN sebelah deh, BUMN Roda Baja yang naruh colokan listrik di dinding-dinding kayak gini. Soalnya di bis lain tuh nggak ada teman-teman. Nah ini dilengkapi dengan leg rest. Ini kursinya pakai Aldila. Banyuwangi kalau misalkan tiketnya ya tiket sama, tiket 200 Pak? 200. Oh, Surabaya Banyuwangi berarti pesannya hari misal besok ya, besok Sabtu ya, Pagi tapi jam 00 jam 1 gitu ya. Oh itu bisa berarti ya, dari Surabaya ke Banyuwangi naik ini. Kira-kira nyampe Banyuwangi jam berapa Pak? kalau lancar itu Jam 5. Jam telat-telatnya biasanya paling telat itu jam jam 7. 7 ya. Oke. Berarti titik naiknya cuma dari Kemayoran, Pulau Gebang langsung Ya, Surabaya kalau ada penumpang. Oke. Dan naiknya fleksibel Pak ya? Tergantung penumpang. kemarin yang pesennya Probolinggo naiknya di Pasuruan gimana? Oh bisa? Bisa. Oh, Kalau Pasuruan saya keluar, diambilin ya? Oke, jos banget ini layanannya. Jambrik. Nah. Yang penting jangan sampai jauh dari exit tol. Oh gitu. Kalau kelebihan jauh ya tersitak dong waktu saya. Iya. Sampai jam berapa ke Jakarta? Ini balik lagi deh ke Jakarta. Oh, istirahat sehari berarti. Oh gitu, siap-siap Pak. Sore berarti ya? Minggu ini apa? Oke, jos banget tuh. Berarti bis ini tuh naiknya tuh fleksibel teman-teman. Pesennya di agen Kemayoran kah atau agen Pulau Gebang kah? Itu nanti tinggal request. Misalkan saya minta naik dari Kerawang atau pinggir tol Bekasi Barat kayak tadi itu bisa teman-teman. Dan sebaliknya pun kalau misalkan naiknya dari Tanggul, pesennya di Jember, terus pesennya di Banyuwangi, naiknya di daerah Genteng tuh bisa teman-teman. Ini langsung isi solar di rest area kilometer 102 teman-teman. Dan setelah itu jos tol lagi, isi solar lagi di daerah Sidoarjo katanya setelah Surabaya. Dan kebetulan tadi itu ada penumpang Surabaya jadi harus nurunin di Surabaya. Dan juga ada yang naik dari Surabaya loh teman-teman. Wah, gokil ini. Wah ini GIH 011. Dan untuk titik naik itu dari startnya dari Banyuwangi, dia lewat Jember, Probolinggo langsung jos ke Jakarta. Tapi kalau misalkan kita beli tiketnya itu dari Banyuwangi ya teman-teman ya. Terus misalkan naik dari Genteng itu bisa teman-teman. Terus waktu kita mau misalkan beli tiketnya di agen Jember, mau naiknya itu request dari daerah Tanggul lah atau mau sekitaran Lumajang itu juga bisa teman-teman. Jadi naik itu fleksibel gitu loh. Enak banget sih ini. Dan juga ada tarif parsialnya loh, Surabaya Banyuwangi 200.000. Ini Haryanto apa lagi? HR berapa ini? Habis isi solar dia. Pakai body Rexus 1526. Tinggal.
teman-teman, ini sekitar jam 7:10 berhenti di rumah makan Brawijaya di dekatnya exit tol Ciperna. Di sini tuh kayaknya lagi kontroler juga deh di sini di rumah makan ini. Dan juga ada penumpang yang naik tadi. Jadi ternyata juga bisa naik di terminal di rumah makan Brawijaya nih teman-teman. Nah teman-teman, aku baru tahu ternyata bis Damri ini bisa naik dari Cirebon juga. Belinya secara online teman-teman. Tadi tuh aku tanya sama krunya, kontrolan bis ini tuh ternyata kontrolan yang Damri ke arah Wonosobo. Sehingga kalau misalkan kita beli online rute misalkan Cirebon ke Banyuwangi gitu ya, misalkan ada penumpang, dia akan masuk ke sini teman-teman, masuk ke sini dan nunggunya di rumah makan Brawijaya ini. Kebetulan di sini juga ada pos kontrol kantornya Damri Wonosobo. Oh iya. Sepanjang tol Cirebon hingga Semarang tuh relatif sepi bis malam teman-teman. Ya jadi bosen deh. Malum sih, keberangkatan jam 3 sore dari Jakarta emang sepi-sepinya bis malam. Jadwalnya ini di belakangnya bis Jawa Timuran seperti arah Banyuwangi, Malang reguler, Kediri Tulungagung Blitar, serta di depannya bis ke Jawa Tengah seperti daerah Solo Raya maupun Muria Raya. Nggak tumpah-tumpah, maksudnya nggak pikir sama siapa maunya. Berapa bawah? Oh itu kayaknya. Masuk. Surabaya. Iya, Pak. Satu aja. Kan malah gak di rumah ada tangkat sih online. Gimana berarti gagal? Hah? Gak ngerti aku. Untuk gak ada tangkat, gimana waktu ini? Lagi turun mana sini. Jaman sampai Tadi
Setelah nurunin penumpang di terminal Bungurasi dan ambil penumpang juga, sekarang jam 2, isi solar di rest area 754 Sidoarjo teman-teman. Habis ini full tol lagi dan akan menurunkan aku di daerah Probolinggo, tepatnya di terminalnya. Itu belakang kayaknya ada Keramat Jati deh. Mana dia ya? Kayaknya ke Denpasar itu. Dari Jakarta ke Denpasar ya itu. Iya, jam segini jam-jamnya ke Denpasar dia. Probolinggo terminal. Probolinggo. Terus apa, Pak? Oke. Oke, aman. Sun Pak nggih. Nggih. Oke teman-teman, ini jam 3:10 udah nurunin penumpang di Probolinggo, tepatnya depan terminal. Bisa akan melanjutkan perjalanan menuju ke Banyuwangi. Ini sekarang jam berapa ini? Ini sekarang jam 3. Berarti nyampe Banyuwangi. Ya Pak. Sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 7, jam 8-an berarti nanti nyampe Banyuwangi. Padahal ini jalannya standar, gak kenceng-kenceng banget loh. Tapi nyampe sini masih gelap aja. Dengan perjalanan tadi dari Jakarta itu jam 2:04 lah. Lalu nyampe sini itu jam 3. Berarti perjalanan kurang lebih sekitar 13 jaman teman-teman. Ya lumayan ya, dari Jakarta Probolinggo 13 jam dengan tarif termurah Rp315.000. Itu pun udah termasuk nyeser-nyeser jemputin penumpang di Cirebon. Lalu tadi berangkatnya juga telat. Terus masuk di Bungurasi juga nunggu penumpang cukup lama. Jalannya pun juga standar-standar aja sih, sekitar kecepatan 100, 110, nggak sampai mentok 120 gitu. Nyampe sini pun juga masih gelap teman-teman. Jos banget ini. Abis ini di video selanjutnya aku akan melanjutkan perjalanan ke satu tempat yang anti mainstream. Gimanakah itu? Tunggu aja videonya. Emang sih, urusan waktu tempuh lintas panjang bis milik negara ini sangat bisa diandalkan teman-teman. Aku tuh jadi penasaran dengan rute sebaliknya, dimana dia start Banyuwangi jam 1 siang, lalu jam di Probolinggo itu habis isya, dan tiba di Jakarta itu kata temanku masih keburu untuk kejar jam kantor loh. Wah gokil ini jamnya. Ya bisa deh, next time kita agendakan lagi untuk naik bis pesona solar negara ini. Oh ya, di video selanjutnya aku akan naik bis dengan tujuan yang anti mainstream. Cluenya sih bis ini merupakan bis favoritnya para pendaki gunung loh. Untuk itu jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.